Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini kita sedang di penjarahan Syekh Abdul Rojak di Buyut Joharudin di Komplek Bisenda. Gini Beb, tujuan saya datang ke sini, saya jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini hanya ingin menanyakan, ya kan? Kok ada viral di sini ada, ya kan? Makom Syekh Rojak Ki Jaharudin, murid Nabi Khidir alaihissalam, ya kan? Kata-kata Habib disuruh tobat, suruh apa-apa sama MUI yang ada di Kota Serang. Apakah benar yang disebarluaskan, ya kan, di dalam viral di mana-mana, ya kan, kok sampai nyampe ke telinga Romo, ya kan? Coba saya hanya ingin tahu kejelasannya Habib Ribi sampai sejauh mana. Ya, kalau tentang tobat atau tobatnya kesalahan saya dari mana? Sedangkan kalau saya di sini satu, hanya menjaga amanah beliau, dan keduanya untuk membersihkan tempat-tempat di sini aja. Tugas saya menyiapkan musola, menyiapkan ruangan yang untuk jarah. Itu pun kalau orangnya izin sama saya silakan, kagak izin silakan. Memang tujuan saya di sini untuk membangun ini untuk umat, bukan buat sendiri. Maka siapapun yang kesini jarah tujuannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu haknya, karena memang tugas saya dari beliau seperti itu. Dan masalah tentang MUI saya tobat ataupun yang lain, ya saya kagak tahu tobat apa. Memang saya tugas saya cuma juru kunci, dan kalau ada pun ada yang minta sakit saya obati, kalau kagak ada yang minta ya saya tidak mencari, karena tugas saya hanya juru kunci, membersihkan, menyiapkan orang jarah. Itu pun kalau ada yang jarah. Nah, yang saya dengarkan hanya satu, ya kan? Kok sampai MUI Serang mengatakan Ribi suruh tobat, bahwa Ribi mengaku titisannya Nabi Khidir. Itu aja yang ditanyakan, ya kan? Apa benar? Karena kalau kita datang jauh-jauh dari Surabaya itu kan hanya ingin mencari suatu kebenaran. Saya tidak mau mendengarkan, ya kan, apa yang hasil yang saya dengarkan di video itu maupun di share di mana-mana. Tujuan Romo kesini ini hanya ingin menanyakan, kok ada bilang di sini Rimbi katanya mengaku titisan Nabi Khidir alaihissalam, guru besar para wali Allah. Nah, kalau toh manusia itu udah tidak percaya dengan adanya wali Allah Nabi Khidir, itu urusan manusia masing-masing. Tapi kalau memang Rimbi memang nitis apa yang diberikan ilmu oleh kakek moyangnya Rimbi, ya kan? Nah, ya mau diterusin, itu hak. Yang penting jangan sampai menyimpang dari aturan. Itu aja gitu. Kalau masalah tentang titisan, saya memperoleh wasilah, isyarat, mimpi, dan saya kembalikan kepada Allah. Dan saya pun tidak untuk memviralkan. Tidak saya itu. Siapa yang viralkan saya? Siapa? Orang saya di sini aja. Nah, kalau titisan ataupun itu pun saya dapat mimpi, wasilah. Itu juga bukan titisan Nabi Khidir cara dohiriyah. Itu cara saya ilmu karomah Ki Jaharudin Syekh Abdul Rojak nitis kepada yang diamanahkan, yang dianugerahkan dari Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak daya upaya manusia menghakimi manusia kecuali Allah. Dan saya percaya bahwa Allah yang udah memilih siapapun, darah siapapun, pangkat apapun, anak siapapun, karena Allah yang punya, Allah yang memilih.
tidak pandang bulu siapapun termasuk tabib. Mau tabib anak siapa? Insya Allah itu juga tabib kepasrahkan kepada Allah. Cuman mengaku-ngaku titisan itu bukan anak. Bukan anak, bukan istilahnya dohiriahnya. Cuman tabib wasilah itu dari mimpi nitis Ki Djoharuddin Syekh Abdul Rojak dan Nabi Allah Khidir, guru besar leluhur tabib Nabi Khidir dan Nabi Adam, Nabi tabib nabinya sekarang yang menjalani Islam, maka Nabi Muhammad SAW patokan agama saya. Tetapi ini kan syariat aja. Kita berguru kepada yang lain-lain. Lah kita guru, hormati guru kita. Oh, betul. Kalau kita ke guru, ke kiai, ya kita puja kiai saya, guru saya. Tidak boleh membanding-bandingkan. Kalau kita membanding-bandingkan selalu satu lawan satu, ya kita bubar. Oh, Bubar. Ini dibandingkan. Tapi ngomong Nabi Khidir dibandingkan yang lain. Ya gimana itu ujungnya? Kan tadi udah ngomong Nabi Allah Khidir alaihissalam adalah nabi kita, Nabi Muhammad nabi kita, kekasih Allah semuanya. Kan gitu, cuman tabib bukan ngaku-ngaku titisan Nabi Khidir. Tidak haram bagi tabib kalau ngaku-ngaku anak. Tetapi sebaliknya kalau tabib memperoleh dari mimpi yang dianugerahkan Allah lewat mimpi, benar atau tidak, tabib tidak bisa menghakimi atau benar. Tapi pembuktiannya tabib sampai sekarang ini yang Allah anugerahkan di keramat Syekh Abdul Rojak Ki Djoharuddin yang memang ada di zaman purba dulu, bukan direkayasa sama tabib. Bahkan orang dulu-dulu aja ini dikeramatkan, tidak ada yang memberani yang merawat ini, dan enggak ada silsilahnya, dan tidak ada yang berani merawat sampai mengadakan pembangunan segala musola tempatnya dirubah. Tidak ada kecuali Allah yang akan mengirimnya. Lewat siapa? Ya tabib gak tahu, gak usah kata-kata ada tabib. Jadi tidak sekali-kali tabib ya kepada Romo, istilahnya beliau jauh-jauh dari Jawa datang ke sini untuk mempertanyakan kebenarannya, ya tabib selilahnya menjawab dengan seadil-adilnya. Kalau urusan MUI tobat atau yang lain-lain, ya saya memang sekarang ada di tempat wali nih. Ya yang suruh tobat itu ya saya terima aja. Karena saya kesalahan saya tobatnya, apakah saya di tempat diskotik? Apakah saya tempat perjudian? Saya di tempat aulia yang memang menyiapkan untuk musola, untuk orang jarah. Kalau tobatnya kelebah kemana? Apa saya ngajar kemusyrikan? Di mana letak kemusyrikannya? Kalau orang yang musyrik itu tidak ada yang disembah Allah kecuali patung, baru musyrik. Orang saya dimanapun sudut tembok itu lafaz Allah, lafaz kekasih Allah. Tidak ada yang saya sekutukan selain para kekasih Allah kecuali Allah. Nah, dan itu penilaian manusia. Kalau antara syariat saya, pengobatan saya, jangan disamain sedang mengajarkan ngaji atau sholat. Saya lagi ngobatin orang, masa dibanding-bandingin sama sholat? Ya acak-acakan alam semesta ini. Kalau dibanding-bandingin terus, yang penting tujuannya orang tidak nganiaya orang. Orang gak berdosa dianiaya, orang gak berdosa boleh itu dihakimi, boleh itu dituntut atau suruh tobat. Sedangkan saya di sini orang yang tadinya preman, rampok atau yang lain-lain masuk ke sini, alhamdulillah mau sholat, mau ibadah, tuh. Nah, terus haramnya di mana? Tobatnya di mana? Menghakimi saya kecuali Allah yang menghakimi saya. Di sini tempat wali nggak bisa direkayasa, tidak boleh direkayasa wali. Wali Allah pun melihat, kalau kita yakin bahwa wali itu rohnya abadi, jangan main-main di tempat keramat mereka tempat mereka ini. Kalau berani silakan reka-reka, ajak akan tiba dunia akhirat. Itu bro. Ya tujuan Romo ke sini ya kan hanya pengen tahu dan pengen mengetahui. Kalau memang benar-benar Rifi tidak mengakui sejatinya titisan anak Nabi Khidir, hanya mengambil ilmu yang dititiskan Nabi Khidir, ya Romo bersyukur. Amin. Ya kan?
Nah, ucapan demi ucapan apa yang diucapin sama orang-orang yang ada di luar sana, mungkin ini ujian Ribi. Ribi harus benar-benar ridho dan ikhlas. Amin, amin. Tujuannya Robo hanya gitu aja, hanya ingin mengetahui apa yang di